dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan membawakan lagu-lagu yang bernuansa salawat Nabi Muhammad SAW. Kepada Guru Hadro Ahmatul Al-Amin kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rahmatul
api seluruh bermakna dan sifat. Terima kasih kami haturkan kepada mantap tausiah akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LT 02 Majapahit beserta jajarannya, yang kami hormati dan kita muliakan pengurus Mushola Al-Amin, hadir Pak Ketua Pak Haji Priyono Estos beserta jajaran pengurus yang lain, yang juga sama-sama kita hormati para ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Sipa. Ini membuat bapak-bapak dan ibu-ibu, aku perhatikan tadi agak termenung. Mungkin dalam hatinya, dalam hati aku juga, Pak. Kalau anak kita seperti itu, alhamdulillah, betapa bangganya kita. Yang mana bapaknya? Masya Allah. Selamat Pak ya. Mudah-mudahan Ananda Sipa ini terus menghafal Al-Quran. Tadi kata MC sudah 2 juz, maka semakin banyak hafalan Al-Quran kita, perlu diketahui Bapak Ibu, maka di akhirat nanti ketika kita berada di surganya Allah, semakin tinggi pula tingkatan surga yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan menyalahkan. Kadang-kadang kita tidak pernah nyalahkan uang galak nyalahkan kita. Oleh karena itu jangan mudah terpengaruh ibu-ibu ya. Kadang-kadang Pak ibu-ibu yang mudah terpengaruh. Baru ikut pengajian sekali, 2 kali, diundang yasin tak galak lagi, hadir ke majelis tak datang lagi, salaman tak galak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirnya kita di Mushola Al-Amin pada malam hari ini, melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini, niatkan. Apa yang kita niatkan? Pertama, niatkan hadir ke mushola ini dalam rangka silaturahim atau silaturahmi. Karena apa? Kata Rasul, man ahabba, barang siapa yang menginginkan, ayyubsatolahu fi rizkihi, pengen diluaskan rezeki, au yunsa'alahu fi asarihi, pengen dipanjangkan umur kita, maka kata Rasul, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Kalau kenangan dua itu yang terkenalnya Pak Akis kan, rumah Pak Akis. Nah kita kalau dari Jalan Besar itu sebelum beliau. Kalau kita menak ke sana, yang kajian pengajian ini ibu-ibu, ada pengajian muslimat NU, ada pengajian RT-nya, ibu-ibu kalau. Nah, rupanya ibu-ibu ini rajin silaturahmi. Termasuk juga ibu-ibu ini Pak, walaupun di tempat warung sayur juga silaturahmi dia. Di tempat warung sayur silaturahmi, mampir ke tempat tetangga silaturahmi. Tapi jangan pula ngomongi bohong.
kaget ngumpul-ngumpul ngomongin wong habis pahala kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi satu, niatkan hadir ke sini silaturahmi. Dimudahkan bagi dia ketika dia berada di akhirat nanti, langkahnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain kata Rasul, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mendatangi majelis ilmu, menuntut ilmu, maka kata Rasul, fi sabilillah, bagaikan dia jihad fi sabilillah hatta yanji, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Misalnya kita ini Pak ya, dari rumah pergi ke sini, sampai balik ke rumah kita kaget, itu kita dianggap jihad fi sabilillah. Andai kata kita duduk di sini, tak tahunya ada yang kena angin duduk, bisa. Jangan kalau berdoa itu kan. Sedang hadir majelis kena angin duduk. Didekati, rupanya laju. Maka meninggalnya sama dengan meninggal jihad fi sabilillah. Itu keutamaan kita. Niatkan untuk hadir ke majelis itu, satu silaturahmi, dua menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berbicara mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di sini, gembiranya kita di sini, tiada lain berkat lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhirnya dibujuk oleh setan, terbujuk rayu memakan buah khuldi. Makan buah khuldi, setelah makan buah khuldi Allah marah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga. Selama diturunkan ke alam dunia Bapak Ibu, Nabi Adam selalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puluhan tahun berdoa. Hingga suatu ketika Nabi Adam berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, sesungguhnya engkau tahu dari mana ada hamba yang bernama Muhammad? Lahirkan jaraknya dengan Nabi Muhammad itu berjarak 600 tahun. Jaraknya 600 tahun. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Apa kata Nabi Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Apa kata Nabi Isa? Wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Isa, musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, yang telah dibenarkan di dalam kitab Taurat. Kemudian kata Nabi Isa dilanjutkan lagi, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku njuk tahu dengan kamu, kata Nabi Isa. Aku njuk tahu dengan kamu bahwa ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nanti akan lahir nabi setelah aku. Siapa namanya? Di dalam Al-Quran disebut dengan Ahmad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui nama Nabi Muhammad ini ada 5 nama lain Nabi Muhammad. Muhammad artinya terpuji, ya, sifat-sifat terpuji. Ada lagi nama Nabi Muhammad itu disebut dengan Ahmad, sama juga artinya kurang lebih memuji juga, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian ada lagi yang ketiga,
Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menyelamatkan dari ketukuran. Ada satu lagi, Al-Masyar, mengumpulkan. Ketika di akhirat nanti semua golongan manusia itu berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Mimmaani Ahmadi. Apa artinya itu? Nohatil atiyadu tasdu. Pada saat malam Nabi Muhammad akan lahir, Pak, burung-burung atiyaru, burung-burung. Kalau burung sitok namanya toirun. Kalau jamaknya atiyaru, burung-burung itu pada malam lahirnya itu berkicau, berkicau, seolah-olah gembira menyambut kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman kita ada burung yang berkicau, ada juga burung layang-layang. Kemudian dilanjutkan lagi di syair itu, wa barikun nuri yabdu mimmaani Ahmadi, mimmaani Ahmadi. Artinya apa? Pada malam itu cahaya muncul, Pak. Pada malam kelahiran Nabi itu cahaya-cahaya muncul. Karena apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat melahirkan Siti Aminah, siapa yang jadi dokternya, Pak? Ada dokter yang dikirim Allah dari surga. Ada juga dokter. Siapa dokternya? Dua wanita penghuni surga. Siapa dua wanita penghuni surga ini? Ditemukan di dalam kitab Al-Barzanji. Galak baca maulid tak di sini Barzanji? Galak marhaba. Galak baca marhaba ya. Dalam kitab Al-Barzanji rawi keempat, saat kita nak marhaba itu ada kalimat di situ, hadara ummahu lailatu maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal aziratil qudsiyah wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam wa sallama nuran yatala'la'u sana. Baru kita kata wallahu ala Muhammad. Itu artinya apa? Satu lagi dokter dikirim Allah, namanya Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, anaknya Nabi. Anak Nabi Isa, bapaknya Zakaria, kakeknya Yahya. Wanita mulia. Maka dua-dua ini datang menemani Siti Aminah membawa bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga itu, Pak, Masya Allah, Pak. Kalau dalam kitab itu diceritakan satu tetes keringat bidadari jatuh ke dunia, satu tetes keringat bidadari surga itu jatuh ke dunia, maka harumlah dunia beserta isinya ini. Satu tetes. Tapi di surga kaget, kenapa bidadari galak sama kita tidak cak ini. Aman kita potongan di dunia ini lama atau galak bidadari. Kenapa? Begitu kita masuk surga, mandi di telaga Salsabila, maka kita menjelma menjadi sebaik-baik ciptaan Allah pada laki-laki ganteng, muda, besar, tinggi, mancung, keringat bau wangi. Memotongan kita di dunia ini tak kalah bidadari, Pak. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad lahir dibantu oleh Asia dan dibantu oleh Maryam. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Itu sejarah tentang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
asalnya. Kita tidak cerita tentang nasabnya, tidak cerita tentang ibunya, tidak cerita tentang anaknya, tidak cerita tentang kisahnya. Kan olah ada di kisah Rasul tadi. Jadi anak-anak tuh kalau kita ajak dengan lagu-lagu dia mudah ingat. Jadi kalau kita tanya dengan pertanyaan, ingat juga lagu. Apa sukunya dari Nabi Muhammad, ingat dia. Dari lagu kisah Rasul itu kan. Siapa nama ayahnya? Bisa jawab. Abdullah nama ayahnya. Bisa kan? Jadi itu sudah kita bahas lagi. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berumah tangga. Rasul juga berumah tangga. Apa dicontohkan Rasul? Sekarang ini kan lagi viral nih, apa? Yang bintang kejuaraannya? Lesti Kejora. Lesti Kejora, KDRT. Maka diajarkan oleh Rasul, kalau dalam rumah tangga itu hendaklah kamu itu, kalau ada yang masalah dikit, berebut untuk ngaku salah, bukan berebut untuk ngaku benar. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW balik dari berdakwah, pulang ke rumah, ternyata rumah sudah dalam keadaan terkunci. Nabi nak membangunkan istrinya, tidak tega. Nak bangunkan istrinya tidak tega karena sudah malam. Akhirnya Nabi tidur di luar rumah. Ketika istri Nabi melihat itu, istri Nabi kan merasa bersalah. Ya Rasulullah, katanya, maafkanlah aku ya Rasulullah, aku semalam tidurnya nyenyak. Apa kata Rasulullah? Dek, tidak salah kamu. Yang salah itu siapa? Salahku nian. Karena aku baliknya sudah semalam. Masya Allah. Coba kita Pak. Gedor 2 kali tidak bangun, 3 kali tidak bangun. Tidur kita di musola Al-Amin, kemudian tak berkunci. Aman balik ke rumah, kamu ni tidur cak kebo ya. Dan digedor-gedor kami tidak bangun. Berebut mengaku salah, bukan berebut mencari. Kemudian bapak-bapak ketika mengajarkan istri yang keliru, tidak langsung marah Rasul. Pernah juga Rasulullah SAW minta buatkan istrinya, dan di sisa-sisa umur kita nih, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, ibadahnya, akhlaknya, dan pergaulannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita selalu mencontoh, mengikuti, mentauladani Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku akhiri dengan satu pantun. Punya HP mereknya Siemens, merek lama ya Mbak. Punya HP mereknya Siemens, diisi dengan kartu simpati. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau memang mendengar ceramah aku ini demen, silakan nanti dihubungi kembali. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita awali beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasul ghayat fi jamil khairat fil hayati wa barakat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad menyampaikan tausiah tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ustaz Pak RT ini pantun ini Pak. Ke pasar membeli sekutan, membeli dengan Mas Iswahyudi. Ustadznya sangat ganteng, ceramahnya sangat panjang sekali. Terima kasih Pak Ustaz ya. Beri aplaus dulu dengan Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita nanti undang lagi ya. Baik Bapak Ibu hadirin, para undangan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya ceramah, dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Saya selaku pengatur acara, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup acara Maulid Nabi ini dengan bersama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.